Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Qur'ania dari PLI 5F, NIM 12020200196. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Filsafat Islam. Nah, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Nah, langsung saja ya. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, dalam perjalanan panjang sejarah kefilsafatan di dunia timur, eksistensinya itu senantiasa disandingkan dengan konstruk pemikiran kefilsafatan pada masa Yunani. Periodisasi perjalanan kefilsafatan yang berlaku seringkali dikompromisasikan sebagai suatu keadaan yang saling bersilang di antara satu peradaban dengan peradaban lain. Nah, filsafat Islam ini disinyalir sebagai bentukan baru dari pemikiran filsafat Yunani yang terkemas dengan kaidah-kaidah keislaman yang diperbaharukan. Tidak dapat dipungkiri, banyak perspektif yang dimunculkan oleh para pengkaji bahwa filsafat Islam kedudukan eksistensinya sebagai penerjemah dari realitas kefilsafatan yang muncul pada zaman Yunani. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'ah dalam Filsafat Islam Dunia, Islam Barat Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail, bahwa proses sejarah masa lalu itu tidak dapat mengelakkan pemikiran filsafat Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Para filosof Islam banyak mengambil pemikiran Aristoteles dan banyak tertarik terhadap pemikiran Plotinus, sehingga banyak teori filosof Yunani diambil oleh filosof Islam. Salah satu di antara filosof Islam yang disinyalir berhubungan dengan pemikiran Yunani di atas adalah Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail yang hidup pada masa kejayaan Islam di Spanyol. Nah, Ibnu Bajjah ini adalah ahli yang menyadarkan pada teori dan praktik dalam ilmu-ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan, dan studi-studi spekulatif seperti logika, filsafat, dan metafisika. Nah, selanjutnya yaitu ada biografi Ibnu Tufail. Siapa sih Ibnu Tufail itu? Nah, jadi nama lengkap Ibnu Tufail itu ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abad al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail al-Qaishi. Nah, beliau ini di barat itu terkenal dengan sebutan Abu Desher atau Abu Deser. Nah, beliau adalah pemuka pertama dalam pemikiran filosofis Mawahid yang berasal dari Spanyol. Ibnu Tufail ini lahir pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi, atau pada abad ke-6 Hijriah atau 13 Masehi di kota Guadix, Provinsi Granada. Keturunan Ibnu Tufail ini termasuk keluarga suku Arab yang terkemuka, yaitu suku Qaishi. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan filsafat pada masa Ibnu Tufail. Nah, pemikiran dan hasil karya para tokoh Islam, khususnya dalam bidang filsafat, tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan politik pada masanya. Nah, begitu juga pada masa-masa sebelumnya, karena pemikiran merupakan produk budaya dari sebuah masyarakat di mana seseorang itu hidup, tumbuh, dan dibesarkan. Pada masa kekuasaan Umayyah, abad pertengahan, Islam pernah berjaya di Cordova, Spanyol.
Waktu itu, Cordova menjadi salah satu pusat peradaban dunia, budaya seni, sastra, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang di sana. Tokoh-tokoh besar Islam juga banyak yang lahir di sana, seperti Ibnu Bajjah, Masarroh, Ibnu Arabi, Ibnu Hazm Asy-Syatibi, dan sejumlah tokoh lainnya. Nah, mereka ini berhasil menempatkan filsafat sebagai kajian yang berkembang di sana. Seperti yang dikatakan Abed Al-Jabiri, para tokoh tersebut telah berhasil membangun tradisi nalar kritis yang ditegakkan di atas struktur berpikir demonstratif. Nizam al-Aql al-Burhani atau yang dikemukakan atau yang kemudian dikenal sebagai epistemologi Burhani. Nah, selanjutnya yaitu tentang ajaran filsafat Ibnu Tufail. Nah, ada beberapa ajaran filsafat yang dikemukakan oleh Ibnu Tufail. Yang pertama ada tentang dunia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tentang dunia itu? Nah, yang dimaksud dengan tentang dunia itu, filsafat Ibnu Tufail ini merupakan pemikiran yang baru dalam filsafat Islam yang belum pernah dilakukan para filosof muslim sebelumnya. Nah, terutama dalam hal pembuktian adanya Tuhan. Penjabaran yang diberikan ilmu Tufail ini cukup gamblang dan dapat dipahami oleh semua golongan. Berbeda dengan Ibnu Sina. Nah, pembagian wajib al-wujud min ghairihi dan mukmin al-wujud bi zaitihi seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Haji Sijarudin Zar yang dikutip dari Muhammad Atif Al-Iraqi agak membingungkan gitu. Karena dalam konsep wajib ada unsur mukmin. Nah, salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal gitu atau diciptakan Tuhan dari ketiadaan atas kehendaknya. Nah, jadi dalam filsafat muslim ini Ibnu Tufail itu sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana tidak seperti pendahuluannya gitu, tidak menganut salah satu doktrin saingannya. Dia tidak berusaha mendamaikan mereka. Nah, di pihak lain, dia mengecam dengan pedas para pengikut Aristoteles dan sikap-sikap teologis. Kekekalan dunia itu melibatkan konsep eksistensi tak terbatas yang tak kurang mustahilnya dibandingkan gagasan tentang rentangan tak terbatas gitu. Nah, jadi karena itu Ibnu Tufail itu menerima baik pandangan mengenai kekekalan maupun penciptaan semesta sementara di dunia ini. Yang kedua yaitu tentang Tuhan. Nah, penciptaan dunia yang berlangsung lambat laun itu mensyaratkan adanya satu pencipta. Sebab dunia tidak bisa mewujud dengan tidak bisa wujud dengan sendirinya gitu. Juga sang pencipta itu bersifat imaterial, sebab materi yang merupakan suatu kejadian dunia itu diciptakan oleh satu pencipta. Di pihak lain, anggapan bahwa Tuhan itu bersifat material, karena akan itu membaca suatu kemunduran yang tiada akhir, yang adalah muskil. Nah, oleh karena itu, dunia ini pasti mempunyai penciptanya yang tidak berwujud benda, dan karena dia bersifat imaterial, maka dia tidak dapat mengenalinya lewat indera. Kita pun lewat indera kita ataupun lewat imajinasi, sebab imajinasi itu hanya menggambarkan hal-hal yang ditangkap oleh indera saja. Tuh. Nah, selanjutnya tentang kosmologi cahaya. Nah, Ibnu Tufail ini menerima prinsip bahwa dari satu tidak ada lagi apa-apa kecuali satu itu. Nah, manifestasi kemajemukan ini kemawujudan dari yang satu dijelaskannya dalam gaya New Platonik yang monoton sebagai tahap-tahap berurutan pemancaran yang berasal dari cahaya Tuhan. Nah, proses itu pada prinsipnya sama dengan refleksi terus-menerus cahaya matahari kepada cermin. Nah,
cahaya matahari yang jatuh pada cermin yang dari sana menuju ke yang lainnya, seterusnya menunjukkan kemajemukan. Semua itu merupakan pantulan matahari dan bukan matahari itu sendiri juga, bukan cermin itu sendiri, bukan pula suatu yang lain dari matahari dan cermin itu. Nah, kemajemukan cahaya yang dipantulkan itu hilang menyatu dengan matahari kalau kita pandang sumber cahaya itu. Nah, tapi timbul lagi bila kita lihat di cermin yang di situ cahaya itu tuh tersebut dipantulkan. Hal yang sama juga berlaku pada cahaya pertama serta perwujudannya di dalam kosmos. Nah, yang keempat yaitu ada epistemologi pengetahuan. Nah, ini pun bukanlah suatu tabula rasa ya, ataupun papan tulis kosong gitu. Imajinasi Tuhan itu telah tersirat di dalamnya sejak awal. Tapi untuk menjadikannya tampak nyata, kita perlu memulai dengan pikiran yang jernih, tanpa prasangka keterlepasan dari prasangka dan kecenderungan sosial. Sebagai kondisi awal semua pengetahuan merupakan gagasan sesungguhnya. Di balik kelahiran tiba-tiba hai di pulau kosong. Setelah hal ini tercapai pengalaman inteleksi dan ekstensi, memainkan dengan bebas peranan mereka secara berurutan dalam memberikan visi yang jernih tentang kebenaran yang melekat pada jiwa. Nah, yang terakhir yaitu tentang etika akhlak. Jadi, manusia itu merupakan suatu perpaduan tubuh, jiwa hewani dan esensi non-bendawi. Dan dengan demikian menggambarkan binatang, benda angkasa, dan Tuhan. Karena itu pendakian jiwanya terletak pada pemuasan ketiga aspek sifatnya. Nah, dengan cara meniru tindakan-tindakan hewan, benda-benda angkasa, dan Tuhan mengenai peniruan pertama, ia terikat untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan kebutuhan pokok serta menjaganya dari cuaca buruk dan binatang buas dengan satu tujuan yaitu mempertahankan jiwa hewani. Nah, Ibnu Tufel ini nampaknya percaya bahwa benda-benda angkasa memiliki jiwa hewani dan tenggelam dan dalam perenungan yang tak habis-habisnya tentang Tuhan. Nah, terakhir dia harus melengkapi dirinya dengan sifat-sifat Tuhan baik positif maupun negatif, yaitu pengetahuan, kekuasaan, kebijaksanaan, kebebasan dari keinginan jasmaninya dan sebagainya. Melaksanakan kewajiban demi diri sendiri, demi yang lain-lainnya, dan demi Tuhan. Nah, kewajiban yang terakhir adalah suatu akhir diri, dua yang disebut sebelumnya membawa kepada perwujudan dalam visi akan rahmat Tuhan dan visi sekaligus menjadi identik dengan eksistensi Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengaruh Ibnu Tufel di dunia Islam dan non-Islam. Nah, pengaruh Ibnu Tufel dalam masyarakat Islam maupun non-Islam adalah dalam falsafat Islam. Walau demikian, falsafat Islam tidak bisa lepas dari pengaruh yang masuk ke dalamnya, baik dari tradisi filsafat Yunani maupun tradisi filsafat Timur. Karena filsafat Yunani juga terpengaruh oleh filsafat Timur. Hal ini juga secara genuine dijelaskan oleh Joel L. Kramer bahwa filsuf Yunani Socrates seperti Empedokles telah belajar kepada Luqman, sang filsuf Luqman al-Hakim di Syro Palestina pada masa Nabi Daud atau Pitagoras diyakini telah belajar fisika dan metafisika pada murid-murid Nabi Sulaiman di Mesir dan belajar geometri pada orang-orang Mesir. Kemudian para filsuf itu membawa tradisi atau falsafat yang mereka serap dari Timur menuju Yunani untuk dikembangkan lebih lanjut
Walaupun demikian, kait karya Ibnu Tufail, Hai Ibn Yaqzan hampir dapat dipastikan bahwa karya Ibnu Tufail ini tidak dapat dipengaruhi oleh Yunani ataupun pengaruh filsafat Timur lainnya. Sebaliknya, ia justru memberi pengaruh besar pada gaya penulisan filsafat melalui cerita, roman, atau novel. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap pemikiran dalam risalah Ibnu Yaqzan. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan empiris. Nah, setelah mencoba memaparkan secara singkat kisah di atas ini, penulisan dapat membaginya dalam 3 tahapan pencarian kisah Hai Ibnu Yaqzan yang diawali dengan perkembangan Hai dalam beradaptasi dengan alam, belajar cara bertahan hidup hingga menemukan api. Nah, hal ini tuh termasuk pertama dalam pencarian ilmu dengan memahami benda-benda sekitar dan mengetahui fungsinya. Tahapan ini dapat disebut dengan tahap pengetahuan empiris, di mana pengetahuan ini masih terbatas dengan hal-hal yang terinderakan saja dengan pengamatan yang sederhana dari apa yang diperolehnya itu. Nah, Hai ini meneruskan pengamatannya pada semua jenis binatang, tumbuhan, atau bebatuan, dan segalanya yang ada di alam bahwa dengan sifat-sifat dan atributnya. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan rasionalis. Nah, di sini terlihat rasionalis, pemikiran filsafat Ibnu Tufail ini yang sangat tepat. Hal itu tentunya tidak lepas dari pengaruh Ibnu Bajjah sebagai filsuf rasional mumi. Nah, pengetahuannya tentang alam dengan segala keberagamannya, pengetahuan ini tuh tentang binatang dengan segala spesiesnya, tentang angkasa dan sebagainya, yang membuat dia itu dapat kesimpulan bahwa semua itu sebabnya, yang mengaturnya, dan ada wujud lain di balik semua fenomena itu. Nah, yang terakhir ada pengetahuan mistis tasawuf. Nah, dari perjalanan intelektual, Ibnu Tufail dalam kisah Hai Ibnu Yaqzan adalah tahapan tasawuf mistis. Melalui jalan intuitif, hal ini dapat dilihat dari pencapaiannya ke titik penyaksian. Pencapaiannya dalam makom tertinggi di mana ia mendapat pengetahuan sejati kisah Hai Ibnu Yaqzan. Sampai di sini mewakili pemikirannya tentang jalan mencari kebenaran tidak cukup sampai pada pengetahuan. Tuh. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari uraian dan pembahasan di atas itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, Ibnu Tufail ini dilahirkan di Guadix ya, dekat Granada sekitar tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Nah, dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail ini populer dengan nama Abu Basar. Karya Ibnu Tufail yang terkenal adalah sebuah buku filsafat yang berjudul Haib Yaqzan. Nah, ajaran filsafat Ibnu Tufail ini meliputi tentang dunia, tentang Tuhan, tentang aksiomologi cahaya, dan epistemologi pengetahuan, dan etika atau akhlak. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.